semuanya. Nah, aku minggu kemarin udah jawab tentang pertanyaan part 1. Nah, ini part 2-nya. Jadi langsung aja ke video selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu syarat pendaftaran. Nah, yang pertama, untuk nilai minimal daftar GKS berapa? Itu adalah 80% dari maksimal skor. Jadi kalau misalnya skor kalian maksimalnya 100, berarti 80. Kalau misalnya skor kalian 4, berarti 3,2. Terus, apakah GKS hanya diperuntukkan untuk yang pernah exchange ke Korea Selatan? Enggak kok, jadi banyak awardee lainnya yang belum pernah exchange tapi juga keterima. Apakah kampus asal S1 mempengaruhi peluang untuk lolos GKS? Menurut aku, kalau jalur universitas itu nggak terlalu ngaruh S1-nya, asalkan kalian research-nya bagus dan banyak skill yang memang sesuai sama jurusan kalian, itu bakalan lebih tinggi peluangnya untuk masuk. Nah, kalau misalnya untuk jalur kedutaan, menurut aku memang sedikit dilihat asal kampus S1 kalian di mana. Apakah GKS bisa lintas jurusan baik S1 maupun S2? Nah, jadi GKS tuh bisa lintas jurusan, contohnya aku S1-nya tuh di HI, S2-nya di MBA, jadi dari FISIP ke FE. Nah, tapi kalau misalnya lintas jurusan itu sama kayak Indonesia, kalau misalnya dari anak IPA ke IPS itu bisa, tapi kalau misalnya IPS ke IPA itu jarang ada case kayak gitu. Terus banyak juga yang cerita tentang kondisi mereka, misalnya kalau S1-nya lebih dari 4 tahun, terus habis itu ada nilai semester yang kosong bagaimana, atau misalnya aku orang dari daerah tertentu apakah bisa keterima. Nah, hal-hal kayak gini itu bener-bener gimana ya, kan yang memilih penerima beasiswa itu dari GKS-nya sendiri, jadi kalian jangan minder dulu, misalnya ya udah lebih dari 4 tahun dan segala macamnya, itu kalian yang penting tuh coba aja dulu, kalian coba cari poin plusnya yang diminta sama GKS, misalnya outstanding language skill, terus habis itu kalian banyakin organisasi, banyakin yang segala macamnya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang di satu bagian, itu tinggal banyakin aja di bagian lainnya. Yang penting kalian udah usaha dan daftar, untuk keterima atau enggaknya itu balik lagi ke GKS-nya sendiri. Apakah benar GKS memprioritaskan jurusan natural science? Terus yang sosial gimana? Nah, jadi kalau misalnya GKS memang sudah secara eksplisit menyebutkan bahwa mereka akan memberi prioritas kepada yang jurusan natural science. Tapi ini nggak berarti jurusan sosial tuh nggak ada kesempatan. Jadi ada porsinya untuk jurusan sosial. Mungkin memang nggak sebanyak natural science. Aku sendiri pun juga dari jurusan sosial. Kalau untuk jurusan sosial bisa nggak ya daftar jalur universitas atau profesor? Nah, sebenarnya kalau misalnya bisa atau enggak tuh bisa. Temanku ada yang dapat international trade, itu kan sosial, tapi dia jalur universitas. Nah, cuma dia memang ada surat rekomendasi juga dari profesor dia waktu exchange sebelumnya. Jadi kalau jalur universitas memang sebagian besar itu yang diterima yang punya surat rekomendasi dari profesor di Korea Selatan. Meskipun ada yang enggak, tapi itu sebagian besar kalau secara pengamatan aku. Kalau untuk GKS, apakah berpengaruh jika kita aktif organisasi? Sebenarnya GKS itu nggak menyatakan kalau misalnya kalian organisasi bakalan dapat nilai plus, itu nggak ada. Cuma menurut aku, kalau misalnya kalian aktif organisasi, kalian bisa ngelampirin itu di sertifikat. Terus habis itu waktu kalian nulis personal statement, motivation letter, nah kayak gitu tuh sangat membantu untuk menunjukkan kepribadian kalian itu yang misalnya easy going, bisa teamwork dan segala macamnya. Itu akan jadi lebih menarik untuk dibaca esainya. Apakah GKS itu bisa untuk yang udah kerja dan pengen tugas belajar, contohnya itu PNS? Iya bisa. Jadi temen aku ada, dia PNS dan tugas belajar di Korea lewat GKS ini. Buat daftar GKS harus udah lulus atau bisa sebelum lulus. Nah, kalau misalnya dari GKS-nya sendiri, misalnya nih untuk yang S2 itu Februari kan pembukaannya, itu maksimal kalian harus ngasihin sertifikat itu di bulan Agustus. Kalau misalnya kalian gak bisa ngasihin bulan Agustus, itu bakalan otomatis terdiskualifikasi. Jadi bener-bener menurut aku, daripada kalian take a risk, mending kalian waktu udah lulus baru daftar. Jadi misalnya nih kalian lulusnya bulan Agustus tahun 2020 ini, nah baru daftarnya itu di tahun yang pembukaan Februari tahun 2021. Buat S1 juga kayak gitu, misalnya kalian itu lulus tuh misalnya di Maret atau di Mei gitu kan, kalau SMA. Nah, itu kalian daftar S1-nya yang di bulan pembukaan September. Nah, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang kelas bahasa. Kalau udah topik 5 atau 6, apakah perlu ikut kelas bahasa? Jawabannya enggak. Jadi kalau misalnya kalian udah punya topik 5 atau 6, itu tuh langsung ke S1 atau ke S2 kalian. Tapi kalau misalnya kalian punya topik nih, tapi punya topik 1 sampai 4, nah itu wajib untuk masuk kelas bahasa. Nah, di GKS juga misalnya kalian dalam satu semester kelas bahasa udah bisa dapat topik 5 atau topik 6, nah itu bisa akselerasi untuk langsung masuk ke S1 atau S2 kalian. Jadi nggak perlu 1 tahun namanya. Terus universitas bahasanya apakah sudah ditentukan atau bisa pilih sendiri? Universitas bahasa itu sudah ditentukan sama niatnya dan itu nggak boleh diganti-ganti. Saat 1 tahun belajar bahasa Korea, bahasa pengantarnya apa? Nah, jadi ini itu tergantung dari level kalian. Kalau misalnya level kalian itu masih beginner atau masih pemula, itu dia masih menggunakan bahasa Inggris. Cuma misalnya level kalian udah mulai sedikit lebih advance, itu tuh udah pakai full bahasa Korea semua kayak gitu. Dan nggak ada bahasa pengantar bahasa Indonesia ya. Jadi antara bahasa Inggris atau bahasa Korea.
Kak, saat 1 tahun belajar bahasa, minimal topik berapa untuk lanjut kuliah? Kalau tidak mencapai level tersebut bagaimana? Setelah 1 tahun belajar bahasa Korea, kalian itu harus mendapatkan minimal topik 3. Nah, kalau misalnya kalian gak nyampe topik 3, itu nggak langsung dikeluarkan atau nggak langsung didiskualifikasi. Nah, itu ada bintang-bintangnya. Jadi, kalau nggak salah, kalau misalnya kalian nggak dapet topik 3 nih, tapi nilai kalian di kelas itu bagus di atas 80%, itu nggak apa-apa. Atau misalnya kalian bakalan dikasih keringanan 1 semester lagi, tapi ini nggak full dibiayain dari GKS. Nah, jadi intinya banyak alternatif sampai akhirnya kalau misalnya nggak bisa banget, itu baru didiskualifikasi dan nggak bisa lanjut untuk S1 atau S2-nya. Nah, bagian selanjutnya adalah wawancara. Kak, kalau wawancara pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Nah, kalau wawancara itu ada 2. Yang pertama adalah wawancara di Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta. Itu wajib bahasa Inggris juga. Jadi meskipun yang nanya kalian orang Indonesia, itu tetap wajib bahasa Inggris. Terus habis itu, yang kedua adalah saat wawancara admisi universitas, ini juga tetap bahasa Inggris. Jadi dua-duanya bahasa Inggris. Cuma waktu admisi universitas kemarin, karena aku lumayan bisa bahasa Koreanya, itu ada sedikit bahasa Korea. Tapi secara garis besar, baik wawancara kedutaan maupun wawancara admisi universitas tuh dua-duanya tuh pakai bahasa Inggris. Jadi nggak boleh pakai bahasa Indonesia ya. Apa aja sih Kak pertanyaan yang biasa diajukan saat wawancara? Nah, sebenarnya yang pertama, yang pasti adalah suruh perkenalan diri kalian sendiri. Nah, jadi itu gimana cara kalian untuk memperkenalkan diri kalian itu secara unik. Terus habis itu, yang lain itu biasa, misalnya kayak motivasi kalian tuh ke Korea tuh apa, terus habis itu kenapa jurusan itu, kenapa universitas itu, dan barulah masuk ke yang lebih dalam. Misalnya kalau misalnya aku MBA, itu tentang pekerjaan aku sebelumnya kayak gimana. Nah, pokoknya tuh kalau wawancara tuh tentang diri kamu sendiri. Bagaimana caranya kamu bisa menarik perhatian pemberi beasiswa dengan cerita kamu, kayak gitu. Nah, bagian selanjutnya adalah tentang pertanyaan lain-lain. Oke, yang pertama, kuota GKS itu berapa sih Kak? Nah, kuota GKS ini beda-beda setiap tahunnya, jadi please cek di guideline masing-masing. Di guideline sudah tertera bakalan ambil berapa kuotanya. Kalau misalnya tahun aku sendiri untuk graduate itu 50 kuotanya dari Indonesia, 23 dari kedutaan, sisanya dari universitas. Kalau misalnya S1 itu sekitar 5-8 orang kayak gitu. Jadi ini pokoknya kuotanya tuh bisa beda-beda. Nah, itu harus dicek di guideline. Pas pertama kali ke Korea, apakah GKS belum kasih uang? Kakak pertama kali ke Korea bawa uang berapa? Nah, waktu pertama kali ke Korea, GKS tuh belum kasih uang. Jadi mereka cuma kasih tiket pesawat PP. Nah, waktu kalian sampai ke bandara, misalnya, kalau aku sendiri, itu kan aku di Busan, jadi aku harus naik KTX. Nah, untuk tiket KTX-nya itu masih pakai uang aku sendiri. Terus habis itu karantina kan 14 hari. Nah, itu udah di cover sih sama GKS-nya, kalau karantinanya. Nah, terus habis itu setelah keluar dari karantina, nah itu juga masih pakai uang sendiri untuk makan dan segala macamnya. Terus habis itu uang arrival settlement dan reimburse dan segala macamnya itu baru dikasih tuh di minggu ketiga setelah kalian keluar karantina. Nah, jadi memang di awal-awal itu masih pakai uang sendiri. Nah, waktu itu aku itu bawa sekitar berapa ya, 2 juta rupiah lah, 150 ribu won, tapi ternyata tuh kurang sih. Jadi kalau misalnya menurut aku amannya kalian bawa 500 ribu won cash ke Korea. Berapa sih Kak biaya pengurusan dokumen pendaftaran GKS? Nah, kalau misalnya aku sendiri untuk notarisasi itu 25 ribu rupiah per lembar. Terus habis itu translasinya juga sekitar segitu. Nah, kalau misalnya di total tuh sama ongkos kirim itu tuh paling 300 ribu rupiah. Ya, ininya 300 sampai 500 ribu rupiah waktu pendaftaran. Terus habis itu setelah lolos tahap 1, biaya tambahan apa aja sih yang diperlukan? Nah, setelah lolos tahap 1, setelah screening dokumen dan lolos, nah setelah itu tuh ada yang paling mahal adalah medical check up. Aku habisin sekitar 2 jutaan untuk medical check up, karena beneran medical check upnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kayak gitu. Uang GKS cukup nggak Kak untuk bayar dorm, makan, dan biaya bulanan lainnya? Menurut aku cukup sih, apalagi kan sekarang aku masih di Busan. Nah, jadi dormnya tuh masih murah, terus makanannya juga terjangkau, dan biaya lainnya itu aku masih bisa saving paling nggak 200 ribu won lah per bulannya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk di Seoul itu beda cerita lagi, karena harga dormnya itu bisa 2 kali lipat daripada di Busan. Jadi bakalan harus hemat banget kalau misalnya kalian di Seoul. Kak, apa ada ikatan harus stay di Korea atau boleh balik ke Indonesia? Nah, kalau GKS tuh enak, jadi terserah kalian. Kalian mau balik ke Indonesia, kalian mau stay di Korea, itu terserah kalian. Waktu ke Korea bawa berapa koper, terus bagasinya berapa kilogram? Aku bawa 1 koper gede, yang gede banget, koper yang paling gede, yang 28 inci. Terus habis itu aku bawa 1 koper kecil, yang koper kabin. Terus habis itu aku bawa 1 tas ransel.
Nah itu bagasinya yang boleh dimasukin bagasi kan yang gede itu bagasi aku 31 kg. Jadi kalau Garuda kan dapatnya 30 kg, nah lebih 1 kilo untungnya nggak masalah. Kalau kuliah di Korea Selatan apakah boleh part time, apa harus izin dulu? Nah ini tuh ada beberapa kebijakan. Pertama adalah kebijakan dari GKS-nya sendiri. Nah kalau dari GKS, kalau kalian kelas bahasa itu nggak boleh kerja apapun yang menghasilkan uang di Korea Selatan. Tapi nanti kalau misalnya kalian udah S1 atau S2 itu boleh. Nah terus habis itu yang kedua selain dari GKS adalah izin dari imigrasi Korea. Kalau misalnya kalian mau kerja itu harus secara legal. Nah ini kalian harus ngisi form aplikasi kayak gitu untuk yang menyatakan kalian itu mau kerja di Korea Selatan. Dan ini juga harus ada persetujuan dari kampus kalian, terus habis itu yang nge-hire kalian. Pokoknya agak rempong sih untuk perizinan kayak gini. Jadi kalau misalnya bisa, tapi itu banyak banget bintang-bintangnya, banyak banget persyaratannya, jadi itu harus dicek lagi ya. Kalau untuk visa pelajar bagaimana cara mengurusnya? Nah sebenarnya kalian tinggal daftar di KVAC, apa aja persyaratannya itu tinggal dipenuhin aja. Terus habis itu tinggal didaftarin sih sebenarnya. Mungkin buat jelasnya bakalan aku bikin sendiri untuk visa pelajar tuh kayak gimana, bikin videonya. Yang pasti tinggal datang ke KVAC, bawa semua dokumennya, ntar mereka cekin semua dokumennya. Kalau misalnya oke, tinggal kalian bayar. Nah kalau misalnya pembayaran visanya, kita cuma membayar biaya service KVAC-nya aja. Kalau misalnya biaya visanya itu udah ditanggung sama GKS. Kalau sudah selesai belajar bahasa, kita tetap pakai visa D4 atau ganti. Nah kalau misalnya setelah belajar bahasa, kita ganti ke visa D2 untuk S1 atau S2-nya. Waktu sampai di bandara, apakah akan dijemput kampus atau bagaimana? Nah ini beda-beda setiap universitas. Ada yang dijemput pakai bus. Nah kalau misalnya aku sendiri kayak aku itu harus naik KTX sendiri sampai Busan, baru di Busan stationnya itu baru dijemput kayak gitu. Nah ini pokoknya beda-beda setiap universitas. Beasiswa GKS ada untuk associate degree kayak D1, D2, D3, D4. Nah sebenarnya itu ada ternyata GKS Associate Degree, cuma aku nggak terlalu tahu, jadi bisa dicek lagi di Studi in Korea atau di website kedutaan. Jadi ada kok untuk D1, D2, D3 kayak gitu. Cuma yang ada adalah misal dari SMA kalian mau ke D3 atau misalnya kalian mau ke D4. Nah tapi kalau misalnya kalian mau ekstensi misal dari D3 ke S1 itu nggak ada. Kalian les bahasa Koreanya di mana dan biayanya berapa? Nah aku les bahasa Korea tuh sebenarnya di 2 tempat, ada di KCC Korea Culture Center sama ada di Hangul PHJ. Nah ini juga beda biayanya. Kalau misalnya di KCC, kalau di 2016 ingat aku masih 800.000 per semester. Cuma waktu di tahun 2020 itu murah banget, jadi 250.000 per semester. Nah kalau di Hangul PHJ aku itu seingat aku 750.000 per semester. Sebaiknya mulai kapan untuk nyiapin beasiswa? Kalau saran aku lebih lama nyiapinnya lebih baik sih. Jadi kalian bener-bener paham apa yang perlu kalian siapin. Minimal itu 3 bulan sebelum pembukaan. Selama kuliah apakah bisa pulang sesekali ke negara asal? Nah ini bisa. Jadi kalau misalnya kalian kelas bahasa itu sebenarnya nggak boleh. Cuma kalian misalnya ada emergency nih yang penting banget itu boleh asalkan ada izin. Tapi kalau misalnya kalian udah S1 atau S2 itu kalian bisa pulang sesekali ke negara asal. Misalnya waktu kalian liburan itu bisa pulang. Mending belajar bahasa Inggris atau bahasa Korea dulu. Kalau dari aku mending belajar bahasa Inggris dulu. Jadi kalian mantepin dulu bahasa internasionalnya. Karena kalian nanti waktu wawancara, waktu nulis esai itu semuanya pakai bahasa Inggris. Karena nanti bahasa Korea toh juga kalian akan pelajari waktu belajar bahasa 1 tahun. Tapi kalau misalnya kalian bahasa Inggrisnya udah lancar, silahkan belajar bahasa Korea. Dan jadi sekian semua pertanyaan-pertanyaan yang aku dapatkan dan aku ringkas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!